Hutan tropis menyambut tiga saudara perempuan Nadine yang berusia 17 tahun, Jasmine berusia 14 tahun, dan Isfara si kecil berusia 8 tahun dengan kelembaban hangat dan rintik cahaya yang menembus kanopi pohon. Ini adalah pelarian spontan mereka, sebuah petualangan menuju air terjun pelangi, tempat legendaris yang konon hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani. Nadine sang sulung memimpin dengan peta lusuh di tangan. Langkahnya mantap, matanya tajam mengamati setiap petunjuk. Di belakangnya Jasmine berjalan riang, semangatnya yang berapi-api mampu mencairkan suasana apapun. Sementara itu Isfara si bungsu berjalan di tengah. Ia tidak banyak bicara. Matanya yang tenang menjelajahi setiap sudut hutan, mengagumi hal-hal kecil yang terlewatkan kakaknya. "Nadine, yakin ini jalannya?" keluh Jasmine. "Aku rasa kita sudah berputar-putar di tempat yang sama." Nadine berhenti meneliti peta. Jalan setapaknya menghilang. Di hadapan mereka membentang semak belukar lebat. Nadine dengan pemikiran logisnya ingin kembali, sementara Jasmine si pemberani ingin menerobos. Di tengah ketegangan itu Isfara melangkah. Ia menunjuk ke seberkas cahaya yang menembus celah di antara semak. Lumut di batu itu tumbuh aneh, seolah ada yang sering melewatinya. Meskipun ragu, Nadine mengikuti petunjuk Isfara. Mereka merangkak melewati celah sempit, dan di baliknya terbentang jalan setapak samar. Nadine menatap Isfara dengan kekaguman. Kekuatan si bungsu bukanlah pada fisik atau kata-kata, melainkan pada kepekaannya terhadap hal-hal kecil. Perjalanan berlanjut, semakin dalam mereka melangkah. Suara gemericik air yang semakin keras menuntun mereka, hingga akhirnya mereka tiba di tepi jurang yang curam. Di bawahnya sungai deras mengalir. Jembatan yang seharusnya ada di peta sudah roboh, menyisakan sebatang pohon besar yang tumbang dan melintang di atas sungai. Wajah Nadine yang biasanya tenang kini terlihat cemas. Jasmine terduduk di atas batu, semangatnya runtuh. Isfara menunduk merasa bersalah. "Peta tidak berguna lagi," gumam Nadine. "Kita terjebak." "Tunggu," seru Jasmine tiba-tiba. Pohon itu kuat. Kita bisa menyeberanginya." Nadine menggeleng. Terlalu berbahaya. Batangnya licin. Namun Isfara yang sedari tadi memperhatikan, menunjuk ke sehelai sulur yang menjuntai dari dahan pohon di seberang. "Sulur itu kuat, kita bisa mengikatnya ke batang pohon ini dan menjadikannya pegangan." Ide itu brilian. Nadine segera mengambil tali di ranselnya. Dengan perencanaan yang matang, Nadine mengikat ujung tali. Jasmine dengan kelincahannya menjadi yang pertama menyeberang memastikan keamanan. Setelahnya Nadine dan Isfara menyeberang dengan hati-hati. Mereka saling menopang, melewati rintangan yang mustahil jika dihadapi sendiri. Setelah penyeberangan yang mendebarkan, jalan menjadi lebih jelas. Suara gemuruh air terjun memanggil mereka. Di balik pepohonan yang rimbun, muncullah pemandangan yang menakjubkan. Air terjun raksasa itu mengalir deras menciptakan kabut halus, namun tidak ada pelangi. Jasmine yang paling menantikan pemandangan itu tampak kecewa. "Tidak ada pelangi," ucapnya lirih. "Ternyata hanya cerita." Nadine tersenyum lembut. Air terjunnya saja sudah luar biasa, bukan? Namun Isfara tidak menyerah. Ia menatap ke arah matahari yang mulai condong ke barat lalu ke kabut air terjun. "Kita harus menunggu," katanya, "dan kita harus berada di posisi yang tepat." Isfara mengajak kedua kakaknya untuk duduk di sebuah batu besar. Mereka menunggu diselimuti keheningan yang nyaman. Saat matahari hampir terbenam, cahayanya yang keemasan menembus kabut, dan perlahan-lahan, sebuah lengkungan warna hidup mulai terbentuk. Sebuah pelangi yang begitu jelas dan indah, seolah menaungi mereka. Mereka bertiga duduk menyaksikan keajaiban itu dalam diam. Pada momen itu mereka menyadari bahwa air terjun itu bukanlah tujuan akhirnya. Perjalanan itulah yang paling berharga. Nadine dengan kebijaksanaannya, Jasmine dengan semangatnya, dan Isfara dengan kepekaannya. Mereka adalah kepingan puzzle yang saling melengkapi. Sore itu, mereka tidak hanya menemukan keajaiban alam tetapi juga menemukan kekuatan dalam persaudaraan mereka.